Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan membahas soal TKA Fisika SMA MA materi dinamika nomor 4. Diketahui ada 3 balok P, Q, dan R dihubungkan dengan menggunakan tali melalui sebuah katrol yang licin. Di sini sudah disampaikan bahwa katrol licin sehingga gerak rotasi di katrol akan kita abaikan. P dan Q diletakkan di permukaan bidang yang kasar dengan koefisien gesek statis atau μs sebesar 0,4 dan koefisien gesek kinetis atau μk sebesar 0,25. Ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks MCMA. Siswa diminta menentukan pernyataan yang benar. Akan kita cek pernyataan yang pertama, yaitu ketiga balok tetap diam karena berat balok B sama besarnya dengan gaya gesekan statis yang dialami balok P dan Q. Yang perlu kita cek adalah berat balok R, yaitu WR di sebelah sini, kemudian ada gaya gesek statis yang dialami balok P dan Q. Jadi di sini kita akan menentukan juga gaya gesek statis yang dialami balok P dan Q. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan berat balok R atau WR dengan menggunakan rumus M kali G. Tentu saja masanya adalah massa balok R. Diperoleh berat balok R adalah 30 Newton. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan gaya gesekan statis pada balok P dan Q. Untuk menentukan gaya gesekan total dari kedua balok, kita menggunakan rumus FSP ditambah FSQ, di mana masing-masing Fs, rumus gaya gesekan statisnya, kita menggunakan rumus mu S kali N. Di pernyataan yang sebelumnya, di soal-soal sebelumnya, kita tahu bahwa gaya normal pada benda yang diletakkan di bidang datar adalah sebesar W, maka kita bisa mengganti N dengan W. Kemudian W itu sendiri adalah M kali G. Kita masukkan semua angka yang diketahui. Diperoleh nilai gaya gesekan statis pada balok P dan Q adalah sebesar 28. Dari WR yang sebesar 30 Newton ini dan FSP, gaya gesekan statis pada balok PQ yang sebesar 28 Newton ini, bahwa berat balok R itu lebih besar daripada gaya gesekan statis antara atau pada balok P dan Q. Kita bisa menyimpulkan bahwa ketiga balok bergerak, sehingga pernyataan yang pertama adalah salah. Lanjutkan ke pernyataan 2, yaitu total gaya gesek yang dialami balok P dan Q setelah bergerak sebesar 28 Newton. Kunci dari pernyataan 2 yaitu kata setelah bergerak, sehingga untuk mengerjakan pernyataan 2 ini kita menggunakan gaya gesekan kinetis yang bekerja pada balok P dan Q. Kita menggunakan rumus FKP ditambah FKQ, di mana masing-masing gaya gesekan kinetis kita gunakan rumus μk kali μn. Masing-masing n itu kita menggunakan rumus W. Kemudian W itu kita ganti menjadi rumus M kali G. Kita masukkan semua angka yang telah diketahui di soal. Kita peroleh besarnya gaya gesekan yang dialami balok P dan Q adalah sebesar 17,5 Newton. Padahal pada pernyataan 2 disebutkan nilainya sebesar 28 Newton, sehingga pernyataan 2 salah. Kita lanjutkan ke pernyataan 3, yaitu sistem benda tersebut bergerak dengan percepatan 1,25 meter per sekon kuadrat. Yang disampaikan di soal ini adalah tentang percepatan dari ketiga balok. Ketiga balok itu bergerak, sehingga yang kita bahas adalah sistem dari ketiga balok tersebut. Untuk mengerjakan soal ini kita perlu menggambar semua gaya yang bekerja pada benda. Pada balok R,
ada gaya WR yang arahnya ke bawah. Kemudian pada tali ini, di ujung tali yang dihubungkan dengan R, ada gaya tegangan tali. Lalu di benda Q ada juga tali di sini sehingga ada gaya tegangan tali di sini. Di Q ini juga ada gaya tegangan tali yang arahnya ke kiri, dan juga di P ini ada gaya tegangan tali yang arahnya ke kanan. Tali ini merupakan tali yang sama sehingga besarnya T itu adalah sama. T yang di sini sama dengan yang di sini, sama dengan yang di sini, sama dengan yang di sini. Kemudian di benda Q ada gaya WQ dan NQ. Kemudian pada benda Q ini bekerja juga gaya gesekan kinetis yang arahnya berlawanan dengan pergerakan Q. Q itu kan bergeraknya ke kanan ya, lalu R ke kiri, ke bawah. Di benda Q ini ada gaya gesekan yang berlawanan dengan kecenderungan gerak Q, yaitu ke kanan, maka gaya gesekannya adalah ke kiri. Kemudian di benda P ini juga ada gaya berat dan gaya normal. Ada juga gaya gesekan. Untuk mengerjakan percepatan sistem atau percepatan yang dialami oleh ketiga balok yang bergerak, kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M total kali A. Di ruas kiri yaitu sigma F, kita jumlahkan semua gaya yang bekerja pada benda. Kita mulai dari R. R ini bergerak ke bawah sehingga yang bertanda positif adalah WR sesuai dengan arah gerak benda ya. Kemudian T-nya bertanda negatif, yang T ini adalah bertanda positif. Kemudian T yang sebelah sini negatif. Jangan lupa F kaki juga kita masukkan ke dalam sigma F. Karena F kaki ini arahnya ke kiri maka bertanda negatif. Kemudian T yang ini bertanda positif. Lalu yang terakhir FKP ini bertanda negatif. M total merupakan penjumlahan dari MP, MQ, dan MR. Kita ingat kembali ya bahwa W itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus M kali G. Kemudian T yang di sini ya, karena nilainya itu sama, maka T-nya tinggal dicoret ya atau hilang ya. Maka sisanya F kaki. F kaki itu kita cari dari rumus mu K kali NQ. Kemudian ada FKP, kita cari dari mu K kali NP. Di soal sebelumnya atau di pernyataan sebelumnya kita sudah menghitung besarnya gaya gesekan kinetis yang dialami oleh balok P dan Q yaitu sebesar 17,5. Jadi yang ini anak-anak ya, nilainya adalah 17,5. Sedangkan MR kali G, MR-nya yaitu sebesar 3, maka 3 kali 10 menjadi 30. Kemudian MP tambah MQ tambah MR yaitu 2 tambah 5 tambah 3 sebesar 10. 30 kurangi 17,5 adalah 12,5 sehingga A-nya 12,5 dibagi 10 sebesar 1,25 meter per sekon kuadrat, sehingga pernyataan ketiga ini adalah benar. Kita lanjutkan ke pernyataan 3. Lanjut ke pernyataan 5, yaitu besar tegangan pada tali yang menghubungkan balok P dan Q adalah 7,5 Newton. Apakah pernyataan ini benar? Mari kita cek. Untuk menentukan tegangan tali yang menahan balok R, kita perlu memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada balok R di sini. Karena balok R bergerak turun, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jangan lupa M-nya adalah MR. Di ruas kiri kita jumlahkan semua gaya yang bekerja pada balok R. Pada balok R ada dua gaya, yaitu T yang arahnya ke atas, WR yang arahnya ke bawah. Karena balok R turun, maka yang bertanda positif adalah WR, kemudian yang bertanda negatif adalah T. Kita buat rumus T dengan memindahkan min T ke ruas kanan, dan MR kali A dipindah ke ruas kiri. Kita peroleh rumus T WR dikurangi MR kali A. Diketahui massa dari balok R adalah 3 kg, sehingga beratnya 3 kali 10 atau 30 Newton. Kemudian untuk MR kali A itu sendiri kita kali 3 dengan percepatan yang sudah kita peroleh pada pernyataan 2, yaitu 1,25.
kita peroleh nilai T yang menahan balok R sebesar 26,25 Newton. Nilai ini sesuai dengan pernyataan keempat, sehingga pernyataan 4 benar. Perhatikan dua balok ini, yaitu balok P dan Q. Keduanya dihubungkan oleh tali yang memiliki tegangan tali sebesar T. T yang di sini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh balok P, sedangkan T yang di sini adalah tegangan tali yang dimiliki oleh balok Q. Besarnya tegangan tali ini sama. Untuk mengerjakan T, kita bisa memilih salah satu balok. Misalkan yang kita pilih adalah balok P. Karena balok P ini bergerak ke kanan, maka yang kita perhatikan pada balok ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada arah pergerakan benda, yaitu arah sumbu X. Sehingga yang kita perhatikan atau yang kita masukkan ke rumus nanti, rumus sigma F sama dengan M kali A adalah gaya yang arahnya pada sumbu X saja, yaitu T dan FKP. Benda P bergerak ke kanan sehingga yang bertanda positif adalah T, kemudian FKP bertanda negatif. Jangan lupa di sini M-nya adalah MP ya. Selanjutnya kita membuat rumus T dengan memindahkan FKP ke ruas kanan. Kita peroleh rumus T sama dengan FKP ditambah MPa. Di pernyataan sebelumnya, tentukan besarnya gaya gesekan kinetis pada benda P, yaitu sebesar 5 Newton. MP kali A ini berarti 2 kg dikali percepatan, yaitu sebesar 1,25. Kita peroleh T sebesar 7,5 Newton. Nilai ini sesuai dengan pernyataan 5, sehingga pernyataan 5 benar.